Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 1A MAIS dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Radiatus Zahra, S.Hum, MH. Materi kami pada hari ini ialah makna Pancasila, sila yang pertama, kedua, dan ketiga. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alicia Meilinda Zevanya Napitukulu dengan NIM 22054-13002. Yang kedua ada Amelia Rizky Nur Arini dengan NIM 22054-13005. Yang ketiga ada Mutiara dengan NIM 22054-13018. Yang keempat ada Muhammad Farhan Saputra dengan NIM 22054-13024. Dan yang terakhir ada Zaneta Nandarafa dengan NIM 22054-13027. Latar belakang. Pancasila merupakan negara Indonesia yang memiliki kedudukan bersifat fundamental, yang artinya Pancasila tidak dapat diubah tanpa terkecuali oleh lembaga tinggi negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar yang mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Tidak hanya mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara saja, Pancasila juga menjadi cerminan masyarakat dalam bersikap di kehidupan sehari-hari. Arti Pancasila bagi masyarakat Indonesia ialah sebagai pandangan hidup bangsa atau tonggak dalam bersikap dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami Pancasila, tidak hanya mengerti namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Makna dan nilai Pancasila. Definisi nilai oleh para ahli. Beberapa tokoh mendefinisikan nilai sebagai berikut. 1. Max Keller mengatakan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak bergantung dan tidak berubah sering dengan perubahan barang. Kedua, Immanuel Kant mengatakan bahwa nilai tidak bergantung pada materi, murni sebagai nilai tanpa bergantung pada pengalaman. Ketiga, Ngalim Purwanto menyatakan bahwa nilai yang ada pada seseorang dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika dan kepercayaan, dan agama yang dianutnya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan, nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, mengenai baik atau buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Definisi Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan gerakan-gerakan dalam hidup, tapi sekaligus menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sila yang terkandung dalam Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pedoman dan landasan negara terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila menurut UMIR DKK 2016 dan 2018 sebagai berikut. Yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Pancasila. Jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis atau tetap dan tidak berubah dan mempunyai arti dinamis yaitu bergerak. Jiwa ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal dan perbuatan.
Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Pancasila merupakan pilihan unik yang paling tepat bagi bangsa Indonesia karena merupakan cerminan sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri sejak adanya di bumi Nusantara. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan penggangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, selanjutnya itu sebagai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah artinya pandangan hidup, sikap hidup, pegangan hidup, atau tuntunan hidup. Pancasila merupakan hasil proses berpikir yang menyeluruh dan mendalam dalam mengenali hakikat diri bangsa Indonesia, sehingga merupakan pilihan yang tepat dan satu-satunya untuk bertingkah laku sebagai manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, yang kelima itu ada Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata yang baik secara material dan spiritual. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran baik dalam sidang BPUPKI maupun PPKI oleh para pendiri negara. Yang ketujuh yaitu ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis ataupun konvensi dalam kedudukannya. Yang ke-8 yaitu Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia serta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan dan negara. Selanjutnya yaitu makna nilai dan Pancasila. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa berarti kesadaran dan keyakinan manusia akan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan bukan bangsa yang ateis. Yang kedua yaitu ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti mengenai sikap dan tindakan sesuai nilai moral dalam hidup bersama berdasarkan tuntunan hati nurani dan memperluas sesuatu secara wajar. Yang ketiga itu ada nilai persatuan, dan mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya dalam keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai Pancasila, sila pertama. Arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa adalah manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu adalah kuasa prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Arti dan makna sila pertama. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
Implementasi nilai Pancasila sila pertama. Implementasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menganut agama yang telah diakui negara Indonesia. Kedua, jadwal kegiatan sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jadwal untuk beribadah. Ketiga, dapat bersikap sebagai hamba Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yang mampu bersyukur dan menghargai ciptaan Tuhan yang lainnya sehingga tercipta keadilan di dalam kehidupannya. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menganut suatu agama dan mengikuti ibadahnya. Kedua, menghormati teman yang beribadah menurut agamanya masing-masing. Ketiga, ikut serta dalam UKM yang menjadi wadah berkumpulnya mahasiswa beda agama. Yang keempat, sikap tenggang rasa. Yang kelima, menaati tata tertib kampus. Yang keenam, beribadah tepat waktu. Ketujuh, tidak memaksa seseorang untuk masuk ke agama yang diyakini karena setiap orang memiliki hak untuk memilih agama sesuai yang dikehendaki. Penyimpangan Pancasila. Penyimpangan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penyimpangan pada sila pertama ini yaitu gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarki, pembunuhan, dan lain-lain. Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di 3 gereja dan beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan beberapa korban. Pelaku terorisme tersendiri jelas sangat menyimpang beberapa nilai-nilai Pancasila. Salah satunya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain sila pertama, terorisme tersebut juga menyimpang pada sila kedua dan ketiga. Terorisme di Indonesia sendiri dapat disebabkan oleh kurangnya akan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Dari kasus bom bunuh diri tersebut dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri cirinya itu berjihad. Hal tersebut sangat menyimpang nilai sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang mana menghilangkan nyawa seseorang walaupun alasannya adalah berjihad. Terjadinya tindakan provokasi terhadap kerukunan umat beragama, banyaknya kasus bom yang terjadi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama, dan notabene Indonesia terdiri dari beberapa beragam agama. Selanjutnya, arti dan makna sila kedua. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa, maka hal itu pun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal itu, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi. Yang kelima, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang keenam, saling mencintai sesama manusia. Yang ketujuh, mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Next.
Berikutnya ada implementasi nilai Pancasila sila kedua. Yang pertama, mahasiswa dalam kampus berasal dari berbagai macam latar belakang, yaitu ada budaya, agama, ras, dan suku bangsa. Yang kedua, tidak ada pembedaan perlakuan atau diskriminasi dalam kampus. Semua mahasiswa diperlakukan secara adil dan sama. Keempat, dapat menempatkan dirinya dengan benar sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Selanjutnya ada pengamalan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membedakan teman pergaulan, menolong orang kecelakaan, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, terlibat dalam organisasi kemanusiaan, menjenguk teman yang sedang sakit, melaksanakan kewajiban, dan mendapatkan hak yang sama. Saling hormat menghormati antar sesama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyaknya suku, agama, dan ras. Yang terakhir, menjaga adab dan kesopanan budi pekerti di dalam berbagai kondisi. Kemudian, contoh tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Penyimpangan pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mempekerjakan anak di bawah umur. Contoh dari penyimpangan nilai sila kedua yaitu melakukan penggusuran rumah warga miskin di Surabaya dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah seperti memberi bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin beberapa tahun silam. Hal ini termasuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin yang menyimpang nilai sila kedua. Dan juga salah satu kasus yang pernah terjadi adalah usaha pemerintah untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang berasal dari kalangan bawah karena merasa dipaksa untuk membayar. Tentu saja hal ini menyimpang sila kedua karena menimbul ketidakadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kalangan bawah. Selanjutnya ada nilai Pancasila sila ketiga. Pokok-pokok pikiran yang perlu dipahami yaitu antara lain 1. Nasionalisme, 2. Cinta bangsa dan tanah air, 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan maupun warna kulit dan keturunan, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Oleh karena rasa satu yang sedemikian kuatnya, maka timbullah rasa cinta bangsa dan tanah air. Arti dan makna sila persatuan Indonesia, yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang bineka tunggal ika. Selanjutnya itu ada implementasi nilai Pancasila. Implementasi sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu yang pertama melalui organisasi kemahasiswaan membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Yang kedua yaitu hal tersebut merupakan salah satu bukti ada sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai warga negara, seorang harus mampu memahami hak dan kewajiban sesuatu dengan peraturan yang berlaku, mampu membawa dirinya secara tepat dalam hubungan dengan warga lain.
Selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu adanya momen upacara bendera di hari-hari besar negara, tidak saling bermusuhan antar sesama, menjaga nama baik Indonesia, rasa bangga sebagai warga Indonesia, ikut melaksanakan upacara bendera, cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan kreativitas karya dan memperkenalkannya ke kancah internasional. Persatuan Indonesia. Contoh penyimpangan dari sila ketiga ini yaitu perang antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul, dan sebagainya. Salah satu kasus yang menyimpang sila ketiga adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM merupakan sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Tujuan OPM yakni untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI, serta ingin merdeka sendiri. Organisasi seperti ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Contoh kasus lain yang menyimpang sila ketiga yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Lepasnya Timor Timur dari NKRI, Republik Demokratik Timur Leste, bernama Timor Timur sebelum merdeka, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 dan memutuskan memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi negara mereka. Tragedi sempit Dayak versus Madura pada tahun 2001 yang lalu juga merupakan penyimpangan pada sila ketiga. Kesimpulannya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia, nilai yang terdapat di dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan gerakan-gerakan dalam hidup, sekaligus tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, beserta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pengamalan dari nilai Pancasila merupakan sebuah kewajiban bagi warga Indonesia agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap aman, serta tidak ada penyimpangan yang terjadi. Serta saran, masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sekedar mengetahui saja, namun melaksanakan dalam kehidupan. Penerapan nilai-nilai ini mulai diajarkan sejak kecil sehingga hidup yang adil dan makmur dapat terus terjadi sampai masa depan. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami.